Coba Anda bayangkan skenario ini sebentar ya. Anda sedang mencicil sebuah rumah. Dan pasti rasanya seneng banget kan awalnya. Betul. Bukan sekedar rumah biasa, tapi mungkin ini ya rumah impian yang udah bertahun-tahun Anda dambakan. Anda udah menyetorkan uang ratusan juta rupiah untuk memilikinya. Udah ngerasa aman lah ya posisinya. Pasti dong, Anda merasa semuanya berjalan wajar, kehidupan sehari-hari berjalan kayak biasa, Anda berangkat kerja, anak-anak pergi ke sekolah. Tapi di suatu sore yang rasanya kayak hari-hari biasa lainnya, tiba-tiba sekelompok orang asing tak diundang datang memenuhi pekarangan Anda. Wah, horor banget itu pasti rasanya. Banget. Dan tanpa banyak kompromi, mereka mulai ngeluarin barang-barang Anda secara paksa ke jalanan. Dan sebelum Anda sempat, mencerna apa yang sebenarnya lagi terjadi, kelompok ini mulai ngaduk semen dan numpuk batu bata. Langsung bikin tembok di situ juga. Iya, mereka ngebangun sebuah tembok tinggi yang bukan cuma ngurung pintu akses rumah Anda, tapi juga menjebak mobil dan motor Anda di dalam garasi, terkurung tanpa bisa keluar. Transisi dari sebuah kenyamanan ruang privat, terus tiba-tiba jadi area blokade yang mencekam dalam hitungan jam itu, wow, itu drastis banget. Coba bayangkan dampak psikologisnya bagi siapapun yang ada di posisi itu. Melihat akses fisik ke kehidupan mereka ditutup begitu aja. Pasti rasanya kayak lagi ada di tengah-tengah adegan film yang nggak masuk akal. Tapi kejadian ini sungguh-sungguh terjadi di dunia nyata. Tepatnya di Jalan Murjaya, kawasan Jurangmangu Barat, Tangerang Selatan. Nah, ini yang lagi rame banget diomongin belakangan ini kan? Judulnya Rumah di Tangsel di Tembok Ormas dan penghuni disuruh angkat kaki. Ini pengakuan kedua pihak. Sumber yang cukup komprehensif ya untuk membedah masalah ini. Iya, betul. Tujuan kita di sini sebenarnya sangat sederhana, yaitu kita mau ngurai benang kusut dari sengketa properti ini dan mencari tahu gimana urusan administrasi di atas kertas itu bisa meledak jadi tumpukan batu bata di dunia nyata. Dan sebagai catatan nih untuk Anda yang sedang mendengarkan, kita di sini bukan untuk jadi hakim yang ngetuk palu dan nentuin siapa yang benar atau siapa yang jahat ya. Tentu saja, kita netral di sini. Betul. Kita di sini murni untuk membongkar anatomi dari sebuah sengketa. Kita ingin memetakan gimana miskomunikasi, terus ekspektasi yang nggak sejalan, dan celah dalam kesepakatan bisa berujung pada aksi penembokan tersebut. Kita akan paparkan fakta dari kedua belah pihak supaya Anda bisa lihat lanskap utuh dari konflik ini. Sip. Kalau kita mulai membedah cerita ini dari sudut pandang pihak pembeli dulu ya, yaitu keluarga Ibu Desi, yang dalam hal ini diwakili oleh ayahnya Bapak Yana Mulyana. Nah, yang bikin saya bingung itu adalah gimana keluarga ini awalnya ngerasa semuanya aman-aman aja. Ya, kayak nggak ada firasat buruk sama sekali gitu ya. Nah, itu dia. Bapak Yana cerita kalau keluarganya mengklaim udah menyetorkan uang sebesar 840 juta rupiah. Perjanjian awal untuk harga rumah itu kan 1,3 miliar rupiah ya? Berarti udah lebih dari separuh jalan tuh. Betul, kalau kita pakai hitungan matematika sederhana, mereka merasa udah bayar jauh melebihi setengah dari harga kesepakatan. Bahkan Pak Yana sempat pakai istilah, enjoy-enjoy saja untuk menggambarkan betapa pasifnya mereka merespon situasi ini sebelum penembokan terjadi. Istilah enjoy-enjoy saja itu sebenarnya membuka jendela psikologis yang menarik banget sih. Ini berkaitan erat sama apa yang sering disebut sebagai sunk cost fallacy atau jebakan biaya tertanam. Oh, menarik. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, ketika seseorang udah menyetorkan uang dalam jumlah masif, katakanlah 84 juta rupiah tadi, dan mereka secara fisik udah nempati properti tersebut selama bertahun-tahun, itu memunculkan sebuah ilusi keamanan. Mereka merasa karena udah tinggal di situ jadi udah pasti aman gitu ya? Tepat sekali. Mereka mikir, wah saya udah bayar sebanyak ini, saya udah tidur di rumah ini tiap malam, jadi posisi saya pasti aman lah. Ada rasa enggan buat ngaduk-aduk status quo, meskipun secara legal, akta kepemilikannya mungkin belum berpindah tangan sepelurunya. Ah, saya paham. Jadi mereka menyamakan keberadaan fisik dengan legalitas. Bener banget. Mereka merasa keberadaan fisik mereka di sana adalah sebuah jaminan legalitas. Padahal di mata hukum perdata kan, menempati itu bukan berarti memiliki kalau syarat administrasinya belum tuntas. Itu dia intinya. Ilusi keamanan itu yang bikin mereka lengah. Dan status quo yang meninabobokan itu hancur berkeping-keping pada suatu hari Selasa. Secara tiba-tiba, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai ormas datang menggeruduk rumah tersebut. Hari Selasa yang pastinya bakal terus mereka ingat ya. Pasti,
Mereka mau memerintahkan seluruh penghuni untuk segera angkat kaki, ngeluarin barang-barang perabotan secara sepihak, dan langsung melakukan penembokan di sore hari yang sama. Rumah diisolasi total dan ironisnya, 1 unit mobil serta 4 unit sepeda motor milik keluarga Pak Yana tertinggal di dalam. Terjebak di dalam tembok itu ya. Iya, jadi semacam sandera di balik tembok bata tersebut. Nggak bisa keluar sama sekali. Kalau kita perhatikan kronologi yang diceritakan oleh pihak keluarga Pak Yana, ada satu detail mediasi yang krusial banget sesaat sebelum batu bata pertama diletakkan. Oh ya, detail yang mana tuh? Bapak Yana menyebutkan kalau saat penggerudukan terjadi, mereka sempat bernegosiasi secara lisan dengan pengacara dari pihak penjual. Dalam kondisi yang pasti sangat panik itu, keluarga ini meminta dan, menurut klaim mereka ya, dijanjikan toleransi waktu selama 24 jam. Toleransi untuk ngurus pelunasan mungkin ya. Diminta. Nah, bagian inilah yang paling bikin dahi saya berkerut. Pak Yana menuding kalau janji 24 jam itu cuma taktik ngulur waktu biar sang pengacara bisa pergi dari lokasi. Oh, jadi setelah pengacaranya pergi, ceritanya berubah. Persis. Karena buktinya, begitu pengacara penjual itu masuk ke mobil dan meninggalkan tempat, instruksi yang diteruskan ke kelompok ormas di lapangan justru kebalikannya. Mereka dilarang memasukkan barang kembali dan tembok harus berdiri sore itu juga. Wah, itu sih rasanya kayak dikhianati di detik-detik terakhir ya. Bener. Ini bikin saya mikir tentang dinamika negosiasi. Anda yang lagi dengerin mungkin bisa ngebayangin skenario ini nih. Anggaplah Anda lagi ikut program cicilan jangka panjang untuk sebuah televisi layar datar ukuran besar. Oke, televisi besar ya. Iya, Anda udah nyicil selama berbulan-bulan. Udah bayar 60% dari harga total. Terus suatu hari tanpa ada surat peringatan resmi, pemilik toko datang ke ruang tamu Anda bawa tukang kayu. waduh mau ngapain tuh? Dia langsung ngebangun kotak kaca yang dikunci rapat mengelilingi televisi itu di dalam rumah Anda sendiri. Alasannya? Karena Anda terlambat bayar sisa cicilannya. Tindakan ini kan terasa luar biasa melampaui batas kewajaran kan? Analogi kotak kaca itu menggambarkan dengan sangat baik rasa frustrasi dari pihak pembeli sih. Dari kacamata Bapak Yana, penembokan mendadak ini bukan cuma urusan tagihan uang, ini adalah serangan langsung terhadap harga diri dan rasa aman keluarganya. Setuju banget. Ketika sebuah kesepakatan lisan tentang waktu 24 jam dilanggar dalam hitungan menit, itu nyiptain narasi kuat kalau mereka adalah korban dari sebuah operasi yang udah direncanakan secara sistematis untuk mengintimidasi. Nggak ada ruang untuk diskusi rasional ketika yang berhadapan sama Anda itu semen dan batu bata. Betul. Tapi kalau kita mau bersikap adil dan melihat gambaran utuhnya nih ya, reaksi ekstrim berupa pengerahan massa dan penembokan ini kan sangat nggak mungkin muncul dari ruang hampa ya. Pasti ada asap karena ada api. Nah itu, pasti ada akumulasi kekecewaan yang udah mendidih sedemikian rupa, atau mungkin ada pemicu finansial yang sangat besar yang bikin pihak penjual ngerasa kalau ngebangun tembok adalah satu-satunya bahasa yang bisa dimengerti. Saya penasaran, gimana sih profil pembukuan dari pihak penjual sampai mereka ngambil rute yang sebegitu radikal? Untuk memahami ledakan amarah itu, kita memang harus masuk ke dapur pihak penjual, yaitu Bapak Karnadi yang kebetulan juga merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Oke, jadi beliau punya latar belakang pejabat publik ya? Iya, dan disinilah letak jantung konfliknya. Catatan pembukuan Bapak Karnadi ternyata nyeritain realitas paralel yang sangat bertolak belakang sama apa yang diyakini oleh pembeli. Tunggu, bertolak belakang gimana maksudnya? Kalau keluarga pembeli merasa udah nyetorin 840 juta rupiah, Bapak Karnadi membantah keras angka tersebut. Menurut rekam jejak finansialnya, uang yang benar-benar masuk dan ia terima baru sekitar 570 juta rupiah. Atau dalam salah satu wawancara, ia menyebutkan kisaran 550 juta rupiah. Sebentar. Selisihnya nyaris 300 juta rupiah dong? Iya, gapnya besar banget. Gimana mungkin ada jurang perbedaan angka sebesar itu dalam sebuah transaksi bernilai miliaran? Apakah ini masalah kwitansi yang hilang, pembayaran tunai yang nggak kecatet, atau salah interpretasi soal uang muka? Selisih 300 juta itu kan bukan uang kecil yang bisa terselip di sela-sela sofa ya? Haha, bener. Itu uang yang sangat besar. Kalau dari total 1,3 miliar baru dibayar 550 juta, itu artinya bahkan belum nyentuh angka setengahnya dong. Nah, jurang perbedaan angka itulah yang seringkali jadi racun paling mematikan dalam transaksi perdata yang nggak dikawal ketat oleh notaris sejak awal. Karena terlalu mengandalkan rasa percaya ya. Betul. Seringkali dalam proses cicilan informal antar pribadi kayak gini,
Uang diserahkan secara bertahap tanpa bukti hukum yang kuat. Atau mungkin ada dana yang diklaim sebagai biaya perbaikan rumah yang dianggap pembeli sebagai bagian dari cicilan tapi nggak diakui oleh penjual. Wah, rumit juga ya kalau udah soal klaim sepihak gitu. Sangat rumit. Dan bagi Bapak Karnadi, ini bukan sekedar perdebatan matematis. Ini adalah krisis finansial pribadinya. Beliau bahkan pakai kalimat yang sangat frontal saat diwawancara. Beliau bilang, "Kalau begini gua lo tipu dong." Wow, kalimat yang cukup keras ya. Sangat keras. Kalimat ini keluar karena Bapak Karnadi sendiri ternyata punya rantai utang. Beliau sangat membutuhkan sisa pelunasan dari rumah tersebut untuk bayar kewajibannya sendiri ke pihak bank. Astaga, jadi ini efek domino ya. Benar. Ketika pihak pembeli macet bayar, otomatis nama Karnadi di bank juga ikut terancam. Macetnya pembayaran dari keluarga Ibu Desi langsung menghantam arus kas Bapak Karnadi. Dan kalau kita gali lebih dalam transkripnya nih ya, ada sejarah mengenai harga rumah itu sendiri yang nambah tumpukan rasa frustrasi ini kan. Harga 1,3 miliar itu ternyata bukan harga asli dari awal loh. Benar banget. Karnadi mengungkapkan kalau saat negosiasi pertama kali dilakukan bertahun-tahun yang lalu, harga rumah itu sebenarnya dipatok di angka 1,7 miliar rupiah. Wow, lumayan jauh turunnya ke 1,3. Iya, melalui proses tawar-menawar, Karnadi akhirnya bersedia memangkas harga tersebut secara drastis, ngasih diskon ratusan juta sampai ketemu di angka kesepakatan 1,3 miliar rupiah itu. Berarti dari awal penjual ngerasa udah ngasih keringanan yang besar ya? Betul. Dari sudut pandang psikologis penjual, ia ngerasa udah ngasih kemurahan hati yang luar biasa besar di awal transaksi. Tapi, apa balasan yang ia dapatkan? Uangnya macet, angkanya diperdebatkan, dan asetnya tertahan selama 7 tahun. 7 tahun itu waktu yang lama banget. Sangat lama. Rasa dikhianati dari kompromi awal inilah yang kemudian melahirkan sebuah ultimatum yang mungkin terdengar kejam, tapi punya landasan logikanya sendiri. Soal ultimatum harga baru itu ya. Anda yang mendengarkan ini mungkin bakal merasa terkejut dengan langkah Bapak Karnadi selanjutnya. Beliau pada akhirnya ngasih 2 pilihan yang rasanya kayak buah si malakama buat pembeli. Pilihan yang sama-sama berat ya. Pasti. Pilihan pertama nih, kalau keluarga Ibu Desi ngotot ingin melanjutkan pembelian rumah itu sekarang, harganya nggak lagi 1,3 miliar. Bapak Karnadi merevisi harganya menjadi 2,7 miliar rupiah. Meroket 2 kali lipat. Wow, angkanya fantastis. Iya kan? Dan pilihan kedua, kalau mereka nggak sanggup atau nggak mau bayar harga 2,7 miliar tersebut, ya pintu keluar terbuka lebar. Silahkan angkat kaki dari rumah itu hari ini juga. Di titik ini, banyak orang mungkin bertanya-tanya, gimana bisa seorang penjual secara sepihak melipat gandakan harga di tengah jalan? Jawabannya ada pada variabel waktu tadi. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Apalagi urusan properti ya, nilainya kan fluktuatif. Tepat, selama keluarga itu nempati rumah tanpa ngelunasin sisa pembayarannya, roda ekonomi terus berputar. Inflasi terjadi, pembangunan infrastruktur berkembang, dan nilai pasar properti di kawasan Tangerang Selatan yang kita tahu pertumbuhannya pesat banget udah melambung tinggi. Jadi harga 2,7 miliar itu bukan asal sebut ya? Bukan, ultimatum harga 2,7 miliar itu adalah cara Bapak Karnadi merepresentasikan nilai asetnya di hari ini, bukan nilai asetnya 7 tahun lalu, yang pembayarannya dianggap gagal alias wan prestasi. Nah, istilah wan prestasi ini menarik. Pada dasarnya, itu kan bahasa hukum untuk situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi janji atau kewajibannya dalam sebuah perjanjian ya. Dalam hal ini, gagal melunasi cicilan sesuai tenggat waktu. Iya, gagal memenuhi apa yang sudah disepakati di awal. Tapi yang bikin saya penasaran, gimana nasib uang 500-an juta yang udah telanjur distorkan oleh pembeli? Apa uang itu angus begitu aja, ditiup angin? Oh, tentu nggak sesederhana itu. Bapak Karnadi ternyata udah nyiapin skema perhitungan sepihak untuk ngerespon hal itu. Skema kayak gimana tuh? Karena pembeli dianggap gagal melunasi, Karnadi mengubah status transaksi dari membeli menjadi menyewa. Wah, diubah jadi status sewa. Iya, ia membakok biaya sewa atau kontrak rumah tersebut sebesar 50 juta rupiah per tahun. Nah, karena keluarga Ibu Desi udah nempati rumah tersebut selama 7 tahun, maka total biaya sewanya diakumulasikan menjadi 350 juta rupiah.
Oh, saya mulai paham arahnya. Jadi dari uang 550 atau 570 juta yang udah distorkan di awal tadi, akan dipotong dulu sebesar 350 juta untuk bayar sewa ini. Sisanya barulah akan dikembalikan kepada pihak pembeli. Kalau kita bedah logika ini, sebenarnya kita bisa sangat memahami rasa frustasi penjual ya. Ibaratnya nih, bayangin Anda punya mobil tua yang Anda sewakan. Penyewanya bilang, oh saya mau beli mobil ini sekalian. Tapi cicilannya macet bertahun-tahun. Iya, di janjian mau dibeli tapi nggak lunas-lunas. Bener, sementara itu nilai mobil tua tersebut ternyata naik di pasaran karena jadi barang antik. Tapi si penyewa masih santai aja pakai mobil Anda keliling kota seolah-olah itu udah miliknya secara penuh. Dan parahnya dia nolak bayar sisa harganya dengan standar harga pasar yang baru. Siapa yang nggak bakal meledak amarahnya coba? Logika finansialnya sangat masuk akal sih kalau pakai analogi itu. Tetapi, nah ini yang jadi persimpangan krusial dari pembahasan kita. Apakah rasa frustrasi finansial akibat wan prestasi yang numpuk selama 7 tahun ini bisa jadi tiket bebas untuk ngambil langkah main hakim sendiri? Maksudnya, bawa sekelompok ormas dan ngebangun tembok bata secara paksa? Disinilah kasus ini berubah. Dari sekedar sengketa perdata biasa menjadi sebuah anomali penegakan hukum. Secara logika bisnis, kemarahan Bapak Karnadi itu sangat bisa dimengerti. Tapi metode eksekusi di lapangan ini masuk ke dalam wilayah abu-abu yang bahaya banget. Karena udah melibatkan pengerahan massa ya? Betul. Dan yang menarik, ketika wartawan menanyakan langsung ke Bapak Karnadi mengenai perintah penembokan tersebut, beliau ngelakuin sebuah langkah defensif klasik. Ia mencuci tangannya bersih-bersih. Beliau menyatakan dengan tegas kalau dirinya sama sekali nggak tahu menahu soal penembokan itu. Betul. Dalam wawancaranya, Karnadi bilang, soal penembokan saya tidak tahu. Beliau berargumen, karena urusan ini udah sepenuhnya diserahkan ke pengacaranya lewat surat kuasa, maka seluruh operasional teknis di lapangan itu bukan lagi urusannya. Jadi beliau merasa udah lepas tangan secara total. Iya, beliau merasa udah lepas tangan. Tapi kalau penjual ngeklaim nggak tahu, terus muncul pertanyaan besar dong. Siapa hantu yang merintahkan penumpukan batu bata di sore hari itu? Misteri eksekutor ini semakin menebal pas kita lihat ke level otoritas lingkungan loh. Kita harus nyorotin peran aparatur di tingkat akar rumput ini. Ah iya, ini bagian yang paling ironis menurut saya. Kalau kita berpikir logis ya, ngebangun tembok bata yang ngisolasi sebuah rumah itu kan butuh waktu, butuh material, butuh tukang. Itu bukan sesuatu yang bisa disembunyiin di dalam saku kan? Tentu, prosesnya pasti berisik dan kelihatan mencolok banget. Pasti dong. Tapi ketua RT setempat yaitu Bapak Cipto Sugianto ternyata ngaku sama sekali nggak tahu tentang proses berdirinya tembok tersebut. Gimana ceritanya coba? Nah, penjelasan dari Pak RT ini membuka wawasan kita tentang gimana celah keamanan lingkungan bisa dimanfaatkan. Pak RT mengonfirmasi kalau pada hari kejadian memang ada pihak pengacara dan sekelompok anggota ormas yang datang. Berarti RT-nya tahu dong ada yang datang? Tahu, tapi informasi awal yang masuk ke Pak RT adalah kedatangan mereka itu murni untuk menagih utang piutang yang macet. Sebagai respons, Pak RT sebenarnya udah ngejalanin prosedur standar operasional dengan sangat baik. Oh ya, beliau ngelakuin apa aja? Beliau nggak datang sendirian. Ia membawa serta aparat keamanan di tingkat lingkungan, yaitu Babinsa dan Binamas. Nah, untuk Anda yang mungkin kurang familiar, Babinsa itu adalah bintara pembina desa dari unsur TNI, dan Binamas itu unsur dari kepolisian yang membina masyarakat di tingkat kelurahan. Mereka ini kan garda terdepan penegakan ketertiban di lingkungan kita. Kehadiran mereka seharusnya jadi jaminan kalau nggak akan ada aksi main hakim sendiri. Lalu gimana ceritanya mereka semua bisa kebobolan? Kebobolan ini terjadi karena ada kayak semacam manipulasi persepsi waktu. Menurut penuturan Pak RT, saat beliau bersama Babinsa dan Binamas memantau lokasi, situasinya terlihat kondusif. Ada dialog, ada negosiasi. Jadi kelihatannya damai-damai aja ya? Iya, aparat lingkungan ngelihat kalau ini adalah masalah perdata yang lagi dibicarakan baik-baik. Makanya mereka merasa nggak ada ancaman kekerasan fisik yang memerlukan intervensi paksa. Begitu mereka merasa situasi aman, rombongan aparat ini ninggalin lokasi. Dan setelah itu? Nah, di titik krusial inilah plot twist-nya terjadi. Tepat setelah otoritas formal ini membalikkan punggung dan pulang, perintah untuk ngebangun tembok itu diduga langsung turun. Wah, benar-benar nunggu aparat pergi dulu ya? Kelihatannya begitu. Pak RT bahkan baru nyadar ada tembok raksasa nutupin rumah warganya itu beberapa hari kemudian, saat beliau lagi keliling rutin.
Strategi kucing-kucingan ini sangat luar biasa sih. Kalau kita petakan apa yang terjadi di sini, ada rantai pelemparan tanggung jawab yang terstruktur dengan sangat rapi loh. Iya, kayak pingpong tanggung jawab. Benar, pemilik rumah Bapak Karnadi lempar bola panas ke kuasa hukumnya. Sang pengacara yang megang surat kuasa diduga kuat nggak pakai instrumen hukum formal pengadilan, melainkan lempar urusan lapangan ke tangan pihak ketiga, yaitu kelompok ormas. Terus aparatnya juga dikelabui. Persis, pada saat yang sama otoritas lingkungan dikelabui dengan ilusi mediasi yang damai. Pada akhirnya, ketika tembok itu udah berdiri gagah ngejebak mobil dan motor keluarga Pak Yana, nggak ada satupun orang yang berani angkat tangan dan bilang, ya, sayalah yang nyuruh tukang aduk semen sore itu. Semua pihak merasa punya alibi yang sah. Kalau kita tarik mundur sedikit dan ngelihat fenomena ini dari lensa yang lebih makro ya, apa yang kita saksikan di Tangerang Selatan ini adalah anatomi dari benturan keras antara sistem hukum formal dan eksekusi informal atau hukum jalanan. Hukum jalanan ya? Iya. Pertanyaannya, kenapa kuasa hukum yang seharusnya bekerja di koridor hukum negara justru diduga beralih menggunakan jasa ormas? Jawabannya terletak pada betapa rentannya sistem penyelesaian sengketa perdata kita. Maksudnya, karena nempuh jalur pengadilan resmi itu dianggap terlalu lambat dan mahal gitu. Tepat. Untuk menyelesaikan sengketa status kepemilikan dan wan prestasi kayak gini lewat pengadilan negeri, prosesnya bisa makan waktu bertahun-tahun. Ada proses mediasi, persidangan, banding, sampai akhirnya keluar putusan eksekusi dari pengadilan yang sah. Dan biayanya pasti membengkak juga ya? Tentu saja. Dan selama masa tunggu yang panjang itu, aset menjual tetap tertahan. Di tengah keputusasaan institusional seperti ini, jalan pintas berupa pengerahan massa dan intimidasi fisik, kayak ngebangun tembok tadi, jadi opsi yang sangat menggoda. Tembok itu bukan sekedar batu bata dan semen loh. Terus apa dong? Tembok itu adalah monumen dari kebuntuan sistem hukum formal yang dianggap lamban oleh pihak yang merasa dirugikan. Monumen dari kebuntuan hukum formal. Wow, itu kesimpulan yang sangat mendalam sih. Jadi, ketika kita merangkum seluruh kerumitan dari perspektif pembeli yang merasa diusir sepihak, sampai penjual yang merasa ditipu selama 7 tahun, apa nih benang merah yang bisa ditarik? Benang merahnya adalah, kasus ini memperlihatkan secara telanjang akibat fatal dari sebuah transaksi sipil yang berjalan tanpa mitigasi risiko yang ketat. Mitigasi yang bolong-bolong ya? Betul. Di satu ujung ekstrem, kita melihat sebuah keluarga yang ruang geraknya terisolasi secara paksa, dipaksa menghadapi blokade layaknya di zona konflik. Di ujung ekstrem lainnya, kita melihat seorang pemilik aset yang tercekik secara finansial karena kompromi kebaikannya di awal dibalas dengan janji pelunasan yang nggak pernah terrealisasi selama bertahun-tahun. Dan di tengah-tengahnya ada siapa? Dan di titik temu antara keduanya, berdiri aparat lingkungan yang kebingungan karena taktik lapangan yang ternyata lebih gesit dari prosedur birokrasi. Untuk Anda yang lagi dengerin pembahasan kita hari ini, kisah dari Tangerang Selatan ini bukan sekedar cerita sensasional untuk bahan obrolan di kedai kopi ya. Ada pelajaran praktis bernilai miliaran rupiah di sini. Setuju. Pelajaran yang sangat mahal. Kasus ini jadi pengingat yang sangat keras tentang betapa krusialnya punya perjanjian tertulis yang hitam di atas putih dan disahkan di hadapan notaris. Jangan pernah puas cuma sama kwitansi pembayaran cicilan yang dibubuhi materai. Anda butuh sebuah kontrak yang dengan kejam dan sangat rinci ngatur tentang klausul wan prestasi. Harus sangat detail ya klausulnya? Iya, misalnya kalau pembeli nunggak bayar di bulan ketiga, apa penaltinya secara spesifik? Kalau setelah 2 tahun pelunasan nggak terjadi, apakah uang yang udah masuk bakal dipotong biaya sewa yang angkanya udah disepakati sejak hari pertama? Ataukah properti tersebut berhak ditarik kembali secara otomatis? Dan penjabaran klausul yang sangat rinci itulah yang justru bakal ngelindungin kedua belah pihak. Kontrak yang rigid itu ngelindungin penjual dari kerugian akibat penahanan aset tak bertuan. Sekaligus, itu juga jadi perisai bagi pembeli dari ancaman pengusiran sewenang-wenang yang pakai kekuatan massa di luar hukum. Sebelum kita nutup penjelajahan informasi kita hari ini nih, ada satu pemikiran provokatif yang pengen saya titipin untuk Anda renungkan sejenak. Silakan, ini bagian yang paling saya tunggu. Sebuah pertanyaan yang rasanya langsung menusuk jantung dari sistem keadilan kita bermasyarakat. Jika seorang perwakilan hukum formal, dalam hal ini seorang pengacara yang udah disumpah profesi untuk bergerak di atas rel konstitusi, diduga pada akhirnya lebih memilih ngambil jalan pintas. Jalan pintas dengan ormas tadi ya?
Betul. Dengan menginstruksikan pembangunan tembok fisik dan ngebawa sekelompok massa, daripada nyelesain sengketa ini secara terhormat lewat pintu pengadilan negeri, apa makna di balik pilihan itu? Pertanyaan yang sangat berat. Iya, apa yang hal ini katakan tentang tingkat kepercayaan masyarakat kita yang sebenarnya terhadap efektivitas, keadilan, dan kecepatan sistem peradilan kita dalam nyelesain masalah perdata sehari-hari? Jangan-jangan, tanpa kita sadari, hukum jalanan perlahan-lahan sedang dinormalisasi jadi solusi hukum properti yang baru di negara kita. Wah, pertanyaan itu benar-benar nampar realitas hukum kita sih. Ketika palu hakim di ruang sidang dirasa jauh lebih tumpul dan kurang efektif dibandingin sama tumpukan batu bata di pekarangan rumah, itu pertanda jelas kalau kita lagi ngadepin masalah sistemik yang mengakar sangat dalam. Dan ingat lagi bayangan di awal mula kita tadi, mobil dan 4 unit motor yang terjebak di balik tembok bata di Jurangmangu Barat itu pada akhirnya bukan cuma sekedar kendaraan logam yang nggak bisa keluar dari garasinya. Mereka jadi saksi bisu ya. Betul, kendaraan-kendaraan itu adalah saksi bisu dari betapa cepatnya rasa saling percaya dan kompromi dalam sebuah kesepakatan bisa mengeras, berubah jadi tumpukan batu bata yang nisolesi kita dari keadilan itu sendiri. Terima kasih sudah bergabung menyelami kasus yang luar biasa ini bersama kami. Teruslah kritis dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.